Oke teman-teman, jadi di video ini kita bakal bahas torsi ya, torsi. Jadi di gerak rotasi kita tuh kenal yang namanya torsi atau lambangnya biasanya gini, atau gini. Oke. Nah, eh kalau di gerak translasi itu kan kita biasanya kenal F ya. Jadi F ini tuh biasanya gaya yang kita aplikasikan ke eh, sebuah benda. Tapi misalnya kayak gini aja dia. Nah, ini F-nya, kita taruh F di sini. Tapi kalau di gerak rotasi, itu tuh kita kenal dengan torsi, teman-teman. Jadi kalau di gerak linear itu F, di gerak rotasi kita kenal torsi, gitu. Oke. Nah, misal nih, kita punya sebuah pintu di sini. Aku gambar namanya. Kita punya sebuah pintu di sini, hmm, misal ini yang nyangkut sama tembok. Misal, misal di sini handle-nya. Nah, teman-teman kalau misal buka pintu, biasanya kita kan dorong ya ke sini. Berarti kita aplikasikan gaya F di sini. Tapi coba kalau teman-teman dorong pintunya di sebelah sini. Terus dorong pintu juga di sebelah sini, misal. Mana yang lebih susah? Pintunya bakal lebih susah terbuka kalau teman-teman dorongnya sebelah mana? Sini, sini, atau sini. Bakal lebih susah kalau ngedorong pintunya sebelah sini, lebih susah kebuka gitu. Nah, kalau jaraknya ini pintu ke gaya yang kita aplikasikan adalah R, maka torsi itu didefinisikan sebagai R dikali F. Nah, melalui eh, persamaan ini, teman-teman bisa lihat kalau R-nya semakin besar, jaraknya semakin besar, misalnya dari sini ke sini, torsinya juga ikut lebih besar gitu. Kalau R-nya lebih besar. Nah, makanya kalau kita aplikasikan gaya di sini, itu tuh lebih mudah untuk membuka pintunya. Karena torsinya lebih besar. Tapi coba kalau di sini. Nah, R-nya kan jadi lebih kecil ya. Berarti torsinya juga ikut lebih kecil nanti. Gitu. Ini rumus yang teman-teman harus ingat hubungan. Nah, terus gimana kalau misal kayak gini skemanya? Kita punya pintu, tapi kita apply gayanya nggak lurus. Nah, ada sudutnya gini. F. Gimana kalau ada sudutnya? Nah, kita gambar dulu yang namanya garis gaya di sini. Ini proyeksi F-nya. Kita tarik tegak lurusnya nih. Misal, ini tegak lurus ya. Tegak lurusnya. Nah, kalau jarak ini dari sini adalah R, berarti di sini itu tuh adalah R sin theta. Itu, teman-teman. Jadi nanti kalau ada sudutnya, rumus torsinya itu tuh jadi R kali F sin theta. Tuh, kayak gitu. Nah, terus si torsi ini sama kayak gerak translasi. Kalau gerak translasi kan kita ngikutin aturan ini ya, kuadran satu, ini kuadran dua, kuadran tiga, empat. Jadi kalau dia berputar berlawanan arah jarum jam, itu tuh positif. Kalau searah jarum jam, dari sini ke sini, itu tuh negatif. Nanti.
Nah, sama kayak torsi. Kalau torsi dari sini ke sini berlawanan arah jam-jam itu juga positif dia. Kalau searah jarum jam itu dia negatif nanti. Gitu. Jadi ini ya rumus yang teman-teman harus ingat ini. Gitu. Kalau eh, gaya yang diaplikasikan memiliki sudut, tapi kalau gaya yang diaplikasikan tegak lurus, sudutnya nih torsi sama dengan R kali F. Misal ya teman-teman ada satu kasus di mana teman-teman mau hitung total torsinya berapa. Kalau misal kayak gini, sini nih pintunya, terus bersamaan ya, di aplikasi gayanya bersamaan. Jadi di sini ada F, di sini ada F juga. Misalnya F2, dari sini ke sini itu tuh R2. Dari sini ke sini, dari sini ke sini R1. Nah, maka total torsinya itu adalah torsi di satu di plus sama torsi di dua. Jadi ini mereka aplikasi gayanya bareng-bareng gitu. Dorong pintunya bareng-bareng. Ya udah berarti tinggal apa? Torsi satu F1 dikali R1 plus F2 kali sama R2. Tuh, itu buat total torsinya kalau dalam satu sistem gitu. Nah, gimana kalau kayak gini skemanya? Misal ada jungkat-jungkit kayak gini ya. Katakanlah salah satu orangnya eh, duduknya di sini. Berarti kan dia bakal memberikan gaya ya. Misal dia pengen ke bawah gitu. Gayanya ke bawah. Jadi F1-nya itu misal 300 Newton misal. Nah, terus dari sini ke sini diketahui R-nya itu misal 4 meter. Nah, terus ada orang kedua di sini nih, duduknya di sini. Katakanlah jaraknya 2 meter. Nah, terus berarti kalau kayak gini juga jungkit, misal yang ini ke bawah, berarti ini bakal ke atas. Berarti gayanya bakal ke atas nih. F2-nya berapa? Nah, buat cari F2, kalau skemanya seperti ini, T yang sebelah kiri ini sama kayak torsi yang sebelah kanan, T sebelah kanan. Gitu. Jadi bisa dicari nih. Jadi kalau mau nyari, berarti kan tinggal F1, R1-nya yang 4 meter ini sama dengan F2, R2. Gitu. Jadi kalau mau cari F2 gimana? Cari F2 adalah F1, R1 per sama R2. Gitu. Itu ya. Kalau ini di mesin sederhana. Nah, sekarang aku mau bahas penulisan torsi ya. Penulisan torsi itu kadang teman-teman bakal nemu kayak gini. Sama dengan F tegak lurus dikali R. Nah, kenapa? Kita coba balik ke skema pintu tadi. Contoh di pintu tadi. Ini anggap aja lurus ya. Jadi kan kalau kita apply gaya nih ke sini. F ya. Nah, buat ngitung berapa torsinya, kita kan tadi pakai R sin theta ya. Bisa juga kita tinjau dari F-nya. Jadi F itu kan punya komponen, ada yang eh, FY-nya, ada yang FX-nya ya. Jadi misal kalau ini F-nya, artinya apa? Kalau misal ini sudutnya, artinya yang di sini kan F sin theta ya. F sin theta. Nah, F sin theta ini tuh
F yang tegak lurus. Jadi kan kalau kayak gini jadinya apa? Jadinya F sin theta kali R. Atau sama aja, R kali F sin theta itu sama kayak rumusnya tadi. Itu. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman bakal eh, kadang lihat yang seperti ini. F tegak lurus R. Ini bakal sama. Hmm. Nah, ada nggak hubungannya sama inersia? Jadi kalau eh, di gerak linear ya, di pembahasan gaya itu kan ada inersia ya, inersia sama momentum. Apa sih inersia itu? Inersia biasanya dilambangkan pakai I. Apa sih I ini? Jadi I ini tuh inersia ini adalah eh, ukuran ya atau kecenderungan, kecenderungan benda untuk menolak perubahan dalam gerak gitu. Jadi misal nih kita punya satu lintasan. Misal ini adalah benda 5 kilogram. Sama ini benda 50 kilo misal. Kalau kita apply gaya nih di sini misal 50 Newton, di sini juga kita apply gaya 50 Newton. Kita kasih gaya 50 Newton. Mana yang bakal lebih susah bergerak? Kiri apa kanan? Kalau F itu sama dengan M kali A, berarti A itu kan sama dengan F per M ya. Kalau yang ini, berarti A-nya tuh sama dengan berapa? A-nya tuh 10 ya berarti. Nah yang ini, A-nya berapa? A-nya 1. Berarti mana yang bakal lebih mudah bergerak? Yang ini. Karena percepatannya lebih besar gitu. Benda yang lebih sulit bergerak, itu inersianya lebih besar. Tuh. Jadi ada hubungannya sama massa. Massa yang besar, inersianya juga bakal besar. Sebaliknya massa yang kecil, inersianya juga lebih kecil nanti. Gitu. Nah, terus gimana kalau misal kayak gini? Teman-teman punya meja nih. Meja. Meja ini bisa diputar. Misal, sini. Teman-teman mau muter. Terus, anggaplah ini meja juga. Tapi mejanya bolong gitu di tengah. Bolong di tengah. Nah, berarti yang ada masanya di mana? Masanya di sini nih. Pinggir-pinggir sini. Nah, kan punya jari-jari ya nanti mereka. Ini R. Ini misal masanya sama. 10 kilo. Misal. Nah, ini juga 10 kilo nih misal masanya. Kira-kira mana inersia yang akan lebih besar? Jadi teman-teman bayangin, coba teman-teman dorong ini meja biar muter. Dorong mejanya biar muter. Mana yang bakal lebih susah diputar? Kiri atau kanan? Ini masanya terpusat di sini. Kiri atau kanan yang bakal lebih susah diputar? Pasti yang ini nih, yang kanan. Bakal lebih susah diputar daripada yang kiri. Karena di kiri, masanya itu menyebar. Dia distribusi masanya rata gitu. Di tengah-tengah sini kan keisi. Nah, di sini masanya berfokus di pinggir-pinggir. Jadi kalau teman-teman dorong, diaplikasikan gaya di sini, ini tuh bakal lebih susah muter. Artinya apa? Artinya inersianya lebih besar. Tuh, tuh teman-teman. Karena inersia ada hubungannya sama massa, jadi rumus inersia itu biasanya dituliskan seperti ini. Kalau di gerak rotasi ya, I sama dengan
M kali R kuadrat. Dari mana sih ini datangnya rumus ini sebenarnya? Sorry. Nih, jadi I sama dengan M kali R gitu. Nah, ternyata kalau di torsi, berdasarkan inersia, ini inersia di torsi ya. Torsi itu adalah I kali percepatan sudut. Tuh. Dari mana asal rumus ini? Jadi kan kalau di gerak linear kita kenalnya F, di gerak rotasi kita kenalnya torsi. Kalau F itu adalah M dikali A, percepatan. Misal aku kalikan kedua sisi dengan R, karena kita mau tinjau di gerak rotasi ya. Nah, R dikali F ini kan tadi apa? Torsi kan. Nah, di gerak rotasi, A ini kan sama dengan percepatan sudut dikali R ya. Jadi kita tulis di sini. Alfa dikali R. Ini R-nya ditaruh juga tetap. Nah, jadinya apa? Jadinya torsi itu adalah massa kali alfa kali R kuadrat. Nah, kita deketin nih, bawa R-nya ke sini. Jadinya torsi adalah massa dikali R kuadrat kali alfa. Massa kali R kuadrat ini adalah inersia. Makanya rumusnya torsi itu sama dengan inersia dikali percepatan sudut gitu. Atau yang ini. Itu teman-teman buat eh, torsi ya.